firman dalam surat Jin ayat 16. Walau istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allau istaqamu, dan jikalau seandainya mereka istaqamu berjalan lurus ala tariqati atas jalan agama Islam, la asqainahum pasti kami akan berikan mereka minum ma'an dengan air ghadaqan yang segar, ada rezeki yang banyak. Tuh, enggak kesulitan. Kenapa? Karena orang itu bertakwa. Ini contohnya nih kita nih, mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa. Kita enggak ninggalin sholat, kita berbuat baik, kita menyapa orang, membahagiakan orang, mendonasikan sebagian harta kita, kita jadi orang baik, maka kita itu akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal bala'a, dan sesungguhnya musibah la yartafi'u 'anil makanil ladzi alu yusallun, la yartafi'u akan dihilangkan, 'anil makani dari suatu tempat alladzi yang aluhu penduduknya yusalluna mendirikan salat. Kalau di suatu tempat penghuninya rajin sholat, itu musibah pagebluk itu akan dihilangkan oleh Allah. Kama annal bala'a yanzilu 'alal makanil ladzi yatruku alu as-salata. Kama annal bala'a, sebagaimana bahwasanya musibah yanzilu akan turun 'alal makani di atas suatu tempat alladzi yang yatruku alhu penduduknya meninggalkan as-salata salat. Kalau penduduknya kagak sembahyang, maka itu akan ada potensi diturunkan musibah. Fala tastab'iduku az-zalazili wal khasafi was-sawa'iqi ala makanin ahlu yatrukuna salata. Fala tastab'id, maka jangan sekali-kali kamu menganggap jauh uku az-zalazili, kemungkinan terjadinya gempa bumi, wal khasafi, dan tenggelam, likuifasi. Itu bumi yang tadinya keras itu jadi lembek, apa yang ada di atasnya ditelan semuanya. Wasawaiki, dan sambaran petir, sambar geledek, ala makanin, di atas suatu tempat alu yang penduduknya yatrukuna sholata meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali kita menganggap nggak mungkin, di sini nggak pernah terjadi musibah. Kayak alasan kenapa ibu kota dipindahin ke Kalimantan Timur, itu karena di sana nggak pernah terjadi gempa bumi. Jakarta rawan gempa, seumpama udah pindah, kemudian penduduknya itu kagak pada sembahyang, maksiat semuanya, mungkin nggak terjadi gempa? Sangat mungkin. Jadi meskipun secara teori geologi aman, tapi karena penduduknya nggak sholat, mungkin sekali terjadi gempa. Dan kita yang udah sholat, yang penting gue sholat aman, yang lain gak sholat urusan dia masing-masing. Nggak boleh begitu. Tetap kita harus dakwah. Wala taqul inni usolli wala ubali bihim wala alayya minhum. Wala taqul, jangan kamu beranggapan inni usolli, yang penting saya udah sholat, wala ubali, dan saya nggak peduli bihim terhadap mereka. Itu dia mau sholat mau kagak urusan mereka, bukan urusan saya. Wala alayya minhum, dan saya tidak mendapat siksa dari perilaku mereka. Saya nggak akan dapat siksa apa-apa karena saya sudah urusan mereka. Nggak boleh begitu. Kita tetap harus mengajak siapapun yang beragama Islam untuk mendirikan sholat. Contoh, di rumah kita itu kita punya istri, suruh sholat istri. Kita punya anak, suruh sholat anak. Punya mantu, suruh sholat. Punya cucu, suruh sholat. Ada pembantu, suruh sholat. Jangan dibiarin. Jangan sampai di rumah kita itu kumpul orang yang tidak sholat. Ada ipar ikut sama kita, suruh sholat.
Jangan sampai di rumah itu ada orang yang tidak sholat. Sebab apa? Kita tuh kalau kata orang Betawi kebabaran. Kalau umpama apa terjadi musibah, kita kebabaran gara-gara ada satu anggota keluarga di rumah kita yang tidak sholat. Li'annal bala'a idza anzala ya ummu salihah wa talihah. Nih alasannya nih. Li'annal bala'a karena sesungguhnya musibah idza anzala bila turun ya ummu maka musibah tersebut akan menimpa siapa saja. As-salihah baik orang yang soleh, wa talihah atau orang yang jahat. Musibah nggak padang bulu kalau udah tercipta. Kebanjiran siapa aja pada kebanjiran, baik yang dia buang sampah atau yang rajin bersihin sampah, kebanjiran semua. Baik yang bayar pajak yang nggak bayar pajak, semuanya kena. Kenapa? Likaunihi lam ya'murhum wa lam yanhahum wa lam yajurhum fillahi ta'ala. Li'ali kauni karena sesungguhnya orang itu yang terkena musibah lam ya'murhum tidak memerintahkan mereka, enggak ngajak, walam yanhahum tidak memberikan himbauan ngelarang berbuat jahat, walam yahjurhum dan tidak melarang mereka fillahi karena Allah Ta'ala. Nih, wallahu ala kulli syai'in syahidun, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah lihat apa yang kita kerjakan, yang buruk Allah tahu, yang Allah tahu. Kalau yang buruk Allah berikan punishment, hukuman. Kalau yang baik Allah berikan reward, Allah berikan apresiasi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu bishawab. Demikian Bapak dan Saudara. Sebelum saya akhiri mungkin ada mau diskusikan, saya persilakan.